Ya, selamat malam teman-teman, apa kabar? Selamat datang di acara Chatterbox. Masih recorded edition malam ini, hari Ahad 14 Juli 2024. Mohon maaf masih recorded edition karena nanti jam 8 malam saya akan ada satu acara, lomba azan virtual ya. Dalam rangka menjelang hari Asyura tanggal 10 Muharram 1446 Hijriah yang insya Allah dijadwalkan jatuh pada tanggal 16 Juli 2024 hari Selasa, hari saya wisuda itu. Nah, masih di Taman Pelita, Bumi Bintang Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Spot favorit saya buat konten sambil waktu Isya ya. Kebetulan waktu sholat Isya di Jakarta malam ini jatuh jam 7 malam lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kalau suara saya pelan kayak gini kan gak kedengeran gitu loh, gak kedengeran ya kan. Masalahnya kemarin ketika saya bikin konten, bikin Chatterbox ini, ternyata di belakang saya itu ada yang rekam. Di belakang saya, di situ, di belakang saya situ ada yang rekam, nge-candid saya diem-diem. Saya tanya sama mama saya, nggak tahu itu, nggak tahu kan. Mama saya bilang, ini yang rekam, yang forwardin tuh siapa gitu. Saya bikin konten begini, teman-teman ya, itu konstitusional loh, dilindungi oleh undang-undang loh. Saya akan menggunakan dalil pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 huruf A sampai huruf J yang mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk berbicara, kebebasan berbicara, kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat, kebebasan beropini, kebebasan berpemikiran, dan kebebasan berkarya. Semua ada di sini. Dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945. Itu diatur semua. Itu konstitusional dan binding, mengikat. Karena memang sudah disepakati dari sejak era reformasi, era awal reformasi tahun 98, di mana kebebasan bersuara, kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara itu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang gini deh, gimana saya konten begini di tempat kayak gini, di tempat yang boleh dibilang sibuk, rame, banyak motor knalpot bising, ditambah suara dari palang rel kereta api, tambah lagi suara kereta api yang lewat. Gimana saya coba nggak bisa ngomong kenceng-kenceng? Coba. Suaranya ada di mana-mana. Ini bentar lagi suara kereta api lewat, suara palang kereta api, kemudian suara motor yang knalpotnya bukan knalpot standar, gitu loh. Orang sini kan juga banyak tahu. Orang sini nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu karena mayoritas penghuni RW 0, tuh lihatlah, motor knalpotnya banyak yang nggak standar. Tambah ini palang kereta api, tambah suara kereta api. Kadang mobil knalpotnya nggak standar, knalpot bising. Gimana saya ngomong suaranya nggak kenceng kayak begini supaya kedengaran oleh para audiens? Nah, masalahnya kalau saya berasumsi sedikit ya,
mayoritas warga perumahan Bumi Bintaro Permai RW 08 ini adalah para boomers, para orang-orang tua yang dimana mereka itu gak banyak yang mengerti teknologi. Mereka banyak yang buta teknologi dan buta digital dan gagap teknologi dan gagap digital. Mereka gak banyak yang nonton YouTube, gak banyak nonton YouTube. Gak banyak nonton YouTube. Dan selain saya dan om saya yang tinggal di Jalan Bintaro Puspita, banyak di antara warga sini yang bukan orang yang membuat konten di YouTube ataupun kalaupun bermedia sosial. Rata-rata mayoritas warga RW 08 Bumi Bintaro Permai ini, kalau dalam asumsi saya, mayoritas hanya bermain standar Facebook sebagai media sosial mereka. Dan jarang mereka aktif dalam TikTok, ya, maupun media sosial seperti YouTube ini. Bahkan masjid kita saja, Masjid Al-Karim Bintaro Permai ini, itu tidak punya channel YouTube. Kalah dengan Masjid Jami Bintaro Jaya yang punya channel YouTube. Nah, ini kan berarti mewakili mayoritas orang sini yang memang pertama tidak banyak yang nonton YouTube. Yang kedua, mungkin mereka tahu YouTube, tapi mereka mungkin hanya sekedar nonton video-video tertentu aja. Dan mereka bukan YouTuber, apalagi atau orang yang konten di YouTube seperti saya ini. Jadi saya bisa mengerti kenapa kemarin pas saya konten di tempat ini, di belakang saya ada yang nge-candid diam-diam, dan itu dikirim ke mama saya dan di-forwardkan ke saya. Ini menurut saya adalah sebuah tindakan yang kalau boleh dibilang melanggar konstitusi, memang melanggar. Apa dasarnya Pak James? Undang-undang Kantipnas udah nggak ada. Undang-undang anti subversi udah nggak ada. Sudah dibuang itu semua. Undang-undang Kantipmas, keamanan ketertiban masyarakat, dan undang-undang anti subversif sudah nggak ada lagi. Hak asasi manusia dilindungi dan dijaga oleh undang-undang melalui pasal 28A sampai dengan J Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Ada yang mengatakan, Pak, yang namanya kebebasan itu tidak absolut. Pak, betul. Yang namanya kebebasan itu tidak absolut, tidak mutlak gitu loh. Kebebasan pasti akan dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Betul. Tapi seenggaknya kalau memang nggak begitu suka saya ngonten di YouTube di sini gitu ya. Lagi pula kan di sini nggak ada larangan, nggak ada papan larangan dilarang bikin konten YouTube di Taman Pelita Bumi Bintaro Permai ini, nggak ada. Atau dilarang bikin konten YouTube di Taman Kodok, Taman Bumi Bintaro Permai, nggak ada. Nggak ada larangannya. Jadi ya udah, kita enjoy aja. Kecuali pada saat tertentu atau di tempat-tempat tertentu di mana memang kita nggak boleh bikin konten. Kalaupun mau bikin, ya setidaknya harus ada izin tertulis dulu gitu.
harus ada izin tertulis. Gitu teman-teman. Itu baru. Itu kan tapi hanya di tempat-tempat tertentu aja, bukan di tempat yang seperti ini. Ini kan tempat umum, tempat publik, tempat terbuka juga. Jadi semua bebas dong. Anda mau bikin shorts di Taman Pelita Bintaro Permai boleh. Anda mau bikin konten TikTok, konten Pargoy, konten PK di TikTok di Taman Pelita Bintaro Permai boleh-boleh aja, kan gak ada larangan. Yang penting jangan melanggar norma kesopanan dan norma asusila di tempat ini. Itu aja Pak, simple. Simple, very very simple. Ngapain ribet? Kalau saya begitu orangnya. Saudara, kita sekarang ada di era digital. Era dimana orang bebas mengekspresikan dirinya di dunia maya. Era dimana orang bisa menjadi apa saja di dunia maya. Era dimana orang kepengen mencari nama. Saya pun begitu. Saya nyari nama, bikin nama biar saya terkenal, biar karir saya bagus, biar orang melirik saya, biar setidaknya kehidupan saya nih naik taraf gitu loh. Minimal saya dapat pekerjaan lah, atau saya dapat penghasilan gitu loh, atau dapat pendapatan yang stabil. Dengan orang melirik saya sebagai YouTuber dan host dari Chatterbox ini. Chatterbox yang tayang setiap hari ini. Itu saya. Jadi itu makanya kenapa saya usahain rutin tiap hari bikin YouTube kayak gini. Gak ada jedanya. Biasanya kan paling dijeda sehari, 2 hari, 3 hari, atau seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan. Karena kan diedit apa segala macam. Kalau saya enggak, one shot, one take, langsung upload. Itu saya. Jadi makanya kalau memang nggak suka saya tenar, saya eksis di YouTube kayak gini, ngomong aja langsung. Nggak perlu harus sampaikan ke orang tua saya, atau sampaikan ke keluarga saya, atau sampaikan ke pihak lain. Ngomong aja langsung. Nih, gimana saya nggak mau kenceng kalau suara saya ketiban sama suara kereta api? Suara saya ketiban suara kereta api ketika saya lagi menyampaikan hal yang memang penting banget buat disampaikan. Saya ngebahas politik. Saya ngebahas negara ini yang demokrasinya at stake. Anda kalau menyaksikan tadi Sunday with James Cohen Smith Windsor, tadi saya bilang negara ini lagi main demokrasi-demokrasian, atau pura-pura berdemokrasi, atau demokrasinya cuma pura-pura reformasi pura-pura. Artinya apa? Negara ini lagi main reformasian. Jangan sampai ketika nanti revolusi berkumandang, jangan juga terjadi yang namanya revolusian. Sebab kalau terjadi yang namanya revolusian, bisa hancur negara ini. Memang harus segera dilaksanakan revolusi untuk mengembalikan Indonesia kepada jalur yang benar.
untuk mengembalikan Indonesia kepada jalur yang tepat, untuk mengembalikan Indonesia kepada jalur demokrasi. Gus Dur saja ketika rame orang berisik gitu ya, meminta Gus Dur mundur karena fitnah skandal Bulog Gate yang sampai sekarang gak terbukti. Gus Dur gak marah, malah menganggap desakan mundur itu adalah bagian dari demokrasi. Itu Gus Dur. Coba sekarang di era Jokowi, kita mengkritik Jokowi di label apa kita? Musuh negara, musuh bangsa, anti Indonesia, ya, anti Jokowi. Cobalah. Belum lagi dikerahkan namanya buzzer-buzzer. Tujuannya apa? Untuk membungkam suara-suara kritis kepada Jokowi. Karena Jokowi kayak gak pede gitu loh. Gak pede menjadi presiden dan gak siap dikritik. Tidak siap dikritik. Ketika sudah mencalonkan menjadi pejabat publik dan sudah menjadi pejabat publik setelah presiden, ya harus siap dikritik. Apalagi kalau Indonesia ini menjadi negara demokrasi terbuka dan bebas. Walaupun nggak bebas banget, masih setengah bebas atau partly free kalau kita merujuk pada indeks demokrasi dari The Economist. Masih partly free, bukan indeks demokrasi cacat, demokrasi cacat, flawed demokrasi. Tapi kalau yang partly free dari Freedom Index, indeks kebebasan. Indonesia ini dari yang tadinya free, bebas, menjadi partly free, menjadi setengah bebas. Tinggal menunggu waktu aja Indonesia masuk ke dalam ranah hybrid regime, bahkan not free, gak bebas. Ini kan berarti sampai itu terjadi ya mohon maaf gitu. Seperti yang pagi tadi saya bilang, namanya kita ini sekarang lagi main negara-negaraan, lagi main demokrasi-demokrasian. Wajar orang gak ngerti yang namanya demokrasi, karena memang gak diajarin dari awal apa itu demokrasi. Asal katanya dari kata demos dan kratos. Apa artinya demos dan kratos? Kekuasaan, kedaulatan, mandat tertinggi berada di tangan rakyat. Gitu loh. Berada di tangan rakyat. Apalagi negara kita adalah negara republik. Negara republik. Republik itu apa artinya? Republik adalah sebuah negara di mana kekuasaan tertinggi, mandat tertinggi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dikembalikan lagi ke tangan publik. Nah, percaya sama saya, Indonesia ini pun juga lagi main republik-republikan. Karena sejatinya gak ada implementasi dari nilai-nilai republik di negara ini. Yang ada adalah republik rasa kerajaan. Tidak ada negara republik yang melanggengkan praktik feudalisme.
Tidak ada negara republik yang mengiyakan praktek feodalisme, mengiyakan praktek mengkultuskan penguasa. Tidak ada negara republik yang ibaratnya memaksakan orang harus seiras, sejalan, sepemahaman, sealiran dengan penguasa. Itu bukan republik, itu namanya monarki. Itu bukan demokrasi, itu namanya otokrasi. Gitu. Buat saya, ya, ya apa namanya? Kalau saya pribadi lebih ke arah ya Indonesia masih panjang lah perjalanan, long way ahead untuk menjadi sebuah negara yang benar-benar berdemokrasi. It's still a long way ahead. Masih panjang jalan untuk negara ini berdemokrasi yang hakiki, berdemokrasi yang sejati. Masih panjang, masih jauh, masih jauh. Tapi bukan berarti kita pesimis Indonesia ini tidak bisa berdemokrasi. Bisa. Tapi tinggal masyarakatnya. Ini hanya soal mau dan tidak mau. Mau apa enggak masyarakat Indonesia ini berdemokrasi secara betul, berdemokrasi secara kafah gitu. Jangan dikit-dikit tarik mundur dan tidak bertanggung jawab kepada pilihan. Itu kalau saya. Ya, cukup sekian untuk Chatterbox malam ini. Selamat malam, selamat berhari Minggu, dan sampai jumpa di lain kesempatan.